Lampung ibaratkan Indonesia mini yang memiliki banyak keberagaman baik suku, bangsa, agama, tetapi tentunya keberagaman itu menjadi sebuah keindahan manakala tentunya kearifan lokal bisa kita ciptakan terutama untuk meredam adanya konflik. Kali ini kita masih dalam bahasan dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Is. Oke, Bang, tadi kita sudah bicara ternyata memang Lampung itu sangat kaya akan keberagaman dan salah satu prestasi yang didapatkan adalah cara Lampung sendiri yang bisa meredam konflik. Itu sudah didapatkan sekitar tahun 2020 begitu ya, Bang ya. Nah, kalau boleh diceritakan Bang, apa yang akhirnya membuat Lampung ternyata mendapatkan predikat tersebut? Apakah ada standarisasinya tersendiri yang tentunya harus masyarakat Lampung tahu supaya kita bisa mempertahankan prestasi ini? Yang jelas bagaimana hari ini kita memetakan, memotret bagaimana konflik yang terjadi di Lampung, umpama konflik soal agraria, ya kan ini sangat menyita pikiran, waktu, ya kan. Nah, konflik tanah itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu sehingga Lampung itu dikatakan daerah yang serem gitu loh, ya kan. Nah, sekarang dari kejadian konflik agraria itu semua tataran baik itu bupati maupun aparat keamanan sudah memetahkan bahwa di daerah A ini akan terjadi atau daerah ini rawan konflik pertanahan. Makanya semua masyarakat, semua pejabat di situ juga diberikan wawasan, diberikan pencerahan sehingga tidak terjadi konflik. Kalaupun ada perselisihan agraria atau perselisihan pertanahan itu diselesaikan secara penegakan hukum, ya kan, diselesaikan di pengadilan. Begitu juga umpama konflik batas wilayah itu pernah terjadi antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, itu kan karena perbatasan. Nah, ini langsung ditangani, diselesaikan secara maksimal. Tentu masing-masing tokoh adat, bupatinya di sana, kepala keamanannya, baik itu polisi maupun TNI, duduk secara bersama-sama menentukan batas-batas wilayah. Termasuk juga umpama persoalan politik, konflik politik. Kita tahu bagaimana umpama Lampung ini dalam tanda kutip menjadi laboratorium politik pemerintah pusat. Ya kan, ada dulu kita ketahui ada gubernur yang sudah terpilih tidak dilantik. Sudah itu ada juga konflik-konflik politik yang memang menyita pikiran, menyita waktu sehingga masyarakat di Lampung ini terjebak dengan permainan-permainan politik tersebut. Nah, tentu kegiatan ataupun konflik yang bermuara ke wilayah politik ini kan masyarakat Lampung sudah sangat cerdas. Kalaupun ada konflik politik, biasanya masyarakat Lampung menonton, tidak lagi menjadi pemain. Kalau dulu kan jadi pemain, semuanya jadi pemain sehingga yang akan dirugikan adalah masyarakat. Hari ini terjadi konflik politik, semua masyarakat menonton dan kita melihat bagaimana umpama drama di panggung politik itu yang berakhir seperti apa, dan masyarakat hari ini sudah cerdas. Oke, tentunya salah satunya adalah kecerdasan masyarakat dibutuhkan ya dalam menangani konflik. Betul. Atau mengantisipasi konflik. Oke, tapi dari cerita Bang Is tadi tentunya dibutuhkan juga peran dari pemerintah sebagai tentunya yang memiliki kekuatan hukum, begitu juga dari instansi lainnya, dari kepolisian, kemudian juga tokoh adat. Nah, apakah sejauh ini cara tersebut sudah cukup mumpuni Bang untuk penyelesaian konflik yang ada di Lampung? Kita apresiasi ya bahwa Lampung ini berapa kali menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal penanganan konflik. Termasuk juga umpama pihak kepolisian juga, termasuk kita juga pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri bagaimana pemilu kita damai gitu. Nah, tentu konsep-konsep penanganan konflik ini sudah diatur, sudah dibahas, bahkan disetujui oleh DPRD provinsi. Mereka melakukan pembahasan, mengesahkan peraturan daerah tentang rembuk desa. Jadi kan
Kalau kita rembuk pekon, kalau di daerah-daerah pesisir atau rembuk lurah. Nah, rembuk ini rembuk ini bicara umpama kalau ada masalah dalam satu kampung, dalam satu desa atau dalam satu kelurahan, mereka dimusyawarahkan di dalam satu pertemuan di tingkat desa. Sehingga ketika ada konflik mencuat atau mulai membakar suatu daerah, itu diselesaikan di tingkat desa dahulu, baru dibawa ke kabupaten juga ke provinsi. Tentu kita apresiasi pemerintah provinsi sudah mengesahkan peraturan daerah tentang rembuk desa ini. Ini adalah hasil buah karya polisi dan TNI Polri, ya kan, buah karyanya pemerintah provinsi untuk meredam jangan sampai konflik di Lampung ini berkepanjangan meluas seperti yang kita rasakan beberapa puluh tahun yang silam gitu. Baik itu konflik agraria, konflik politik, konflik SARA, ya kan, kita ketahui konflik SARA sangat rentan di sini. Ya. Juga konflik batas wilayah serta konflik tanah dan antar kelompok gitu. Baik. Nah, tadi kan tentunya ada kearifan lokal yang kita lakukan, salah satunya dengan Anjau Silau, silaturahmi, kemudian juga dengan rembuk yang sebenarnya juga sepadan dengan adanya tabayun saat ada permasalahan ya Bang Is ya. Nah, segala macam kearifan lokal tersebut tentunya masih sangat bisa dilakukan di era digital seperti saat ini, terutama banyaknya informasi media hoax yang tentunya kita juga perlu untuk klarifikasi seperti itu ya Bang Is ya. Nah, bagaimana solusi dari Bang Is sendiri, rekomendasi tentunya agar kearifan lokal ini bisa terus sejalan untuk bisa meredam konflik yang ada di keberagaman desa, terutama yang ada di Provinsi Lampung? Iya, yang harus kita waspadai, konflik itu akan terus terjadi, ya kan? Yang sangat kita rasakan bahwa hari ini masyarakat desa sangat dipengaruhi dengan masifnya penggunaan dunia digital, media sosial dan lain-lain. Tentu ini juga satu hal yang harus kita waspadai ke depan, bagaimana kita melakukan antisipasi maraknya penyebaran media sosial yang menyebarkan berita-berita bohong, ya kan, berita-berita yang mengadu domba, berita-berita yang memecah belah. Tentu ini kita antisipasi bagaimana nanti ke depannya masyarakat dikuatkan dengan literasi digital. Gitu loh. Tentunya kita berharap agar kita juga semakin cerdas untuk melihat sebuah pemberitaan yang ada, informasi yang ada, dan juga melakukan tabayun ataupun klarifikasi apabila terdapat pemberitaan yang mungkin kurang tepat. Baik, terima kasih Bang Is. Demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, pemirsa Metro TV Lampung, namun Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.